Ya, di zaman Nabi Sulaiman itu ada sebuah keluarga yang mempunyai rumah, dan rumahnya itu dekat dengan pohon besar. Nah, di atas pohon besar itu ada anak-anak burung. Nah, kemudian si istri yang ada di rumah tersebut itu mendengar ada suara anak-anak burung di atas pohon tersebut. Kemudian meminta agar suaminya mengambilnya untuk dimasak dan dimakan rame-rame. Lalu suaminya pun akhirnya naik untuk mengambil anak burung tersebut dan diambil, singkat cerita dimasak selesai. Tiba-tiba datanglah induk burung tersebut. Dengan kaget dan sedih dia melihat, kok nggak ada anak saya. Lalu dia tuh mengetahui bahwa yang mengambil itu adalah keluarga itu, ya, laki-laki tadi. Akhirnya dilapor kepada Nabi Sulaiman, ya, lapor kepada Nabi Sulaiman bahwa begini. Singkat cerita, Nabi Sulaiman pun akhirnya marah dan memanggil laki-laki tadi. Dipanggil ke istana, dipanggil. Setelah diinterogasi, singkat cerita laki-laki ini pun akhirnya mengaku. Dan Nabi Sulaiman memberi peringatan, jangan sekali-kali lagi. Tidak boleh mengambil anak burung tersebut. Setelah itu dia pun berjanji, laki-laki ini berjanji, ya saya tidak akan melakukan itu lagi. Nah, dan Nabi Sulaiman memerintahkan jin, ya, kalau nggak salah 2 jin, untuk berjaga-jaga di sana, di pohon tersebut. Nah, 2 jin, mengutus 2 jin untuk berjaga-jaga di pohon tersebut. Kemudian laki-laki ini pun pulang. Singkat waktu, beberapa waktu kemudian, induk burung ini pun bertelur lagi. Nah, bertelur lagi sehingga adalah anak-anak burung lagi. Nah, istrinya itu tadi yang di bawah itu mendengar lagi, ada suara anak burung lagi nih. Minta lagi lah sama suaminya. Wahai, kalau bahasa kitanya, wahai sayangku, abang, papa, ada suara burung lagi, ambil lagi yuk, kita makan lagi, kita masak lagi. Kata suaminya, enggak. Aku sudah berjanji kepada Nabi Sulaiman tidak akan mengulangi lagi. Nah, tapi karena bujukan dan rayuan perempuan itu dahsyat, akhirnya suaminya pun luruh. Inna kaidakunna adim, kan, dan surat Yusuf bahwa perempuan itu tipu dayanya dahsyat, besar. Bahkan Fir'aun yang suka membunuh bayi saja, ketika istrinya minta untuk tidak membunuh bayi Musa, nurut. Perempuan itu rayuannya dahsyat. Akhirnya laki-laki yang pernah berjanji ini pun akhirnya luruh lagi dan mengambil lagi lah, mau naik lagi ke atas, naik. Pas sebelum sampai di atas, terdengar ada orang datang meminta sesuatu, orang yang miskin, fukara, fakir. Lah, laki-laki ini akhirnya suami tadi turun mengambil sesuatu di rumahnya, lalu disedekahkan, diberikan kepada laki-laki yang tadi, yang miskin tadi. Pergilah dia, selesai. Setelah itu melanjutkan lagi, naik lagi ke atas. Setelah naik ke atas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dengan mudah dia bisa mengambil anak-anak burung tadi, diambil lagi. Turun, dimakan lagi, dimasak lagi. Singkat cerita, induknya datang lagi, kaget lagi, loh, kok anak saya nggak ada lagi? Ini siapa? Diketahuilah bahwa laki-laki itu yang ngambil tadi. Marah lagi dia, lapor lagi kepada Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, begini ya, diceritakan tuh. Nah, akhirnya Sulaiman pun kaget, loh, kok bisa? Dipanggillah 2 jin tadi, 2 jin yang ditugaskan untuk menjaga, dipanggil. Setelah datang, ditanya, loh, bukankah kalian saya perintahkan untuk menjaga anak burung itu? Kok masih bisa diambil oleh laki-laki tadi? Gimana? Nah, akhirnya diceritakanlah, wahai Sulaiman, kami sudah berusaha untuk menjaga. Ketika dia mau naik, kami sudah siap-siap untuk menghalaunya. Namun ketika kami mau menghalaunya, tiba-tiba ada malaikat yang menghempaskan kami sampai ke Maghrib, sampai ke Maroko, Maghrib jauh tuh, dihempaskan. Ada 2 malaikat. Lah, kata Nabi Sulaiman, kok bisa ya? Nah, ternyata di sini laki-laki ini tadi pernah bersedekah. Tadfa'ul bala. Jadi sedekah itu menolak bala. Bahkan jin juga tidak bisa menyakiti dia. Karena penjagaan dari Allah. Allah langsung yang perintahkan. Maka daripada itu, yuk bismillah, karena Allah bersedekah, murni ikhlas aja. Nanti urusan jadi apanya biar Allah yang atur aja. Karena Allah lebih tahu kita butuh apa kok. Allah lebih tahu. Karena kalau kita berharap sesuatu, kadang-kadang kecewa, sakit ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betapa banyak orang-orang yang kecewa gara-gara niatnya salah ketika bersedekah. Udah, Allah nggak akan salah kok. Sebaik-baiknya pembalas tuh Allah. Melipat gandakan dan tahu dengan apa harusnya dibalas. Di dunia apa di akhirat lebih tahu kok. Mending sekarang lebih ikhlas ketika kita bersedekah. Dan benar, keajaiban itu luar biasa. Ya, maka